Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Dewa di Rio Ria Sport Channel. Oke, sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang udah mengirimkan doa buat saya, sehingga saya alhamdulillah ya saat sekarang sudah bisa berdiri, walaupun nggak bisa lama berdirinya, ya paling 2-3 menitan, tapi nggak apa-apa. Yang penting doa kalian benar-benar berpengaruh bagi kami pribadi, dan saya nggak bisa mungkin nggak bisa balas satu persatu doa-doa kalian kepada saya pribadi, sehingga saya bisa pulih lebih cepat dari yang diperkirakan oleh para dokter ya. Mungkin dari saya pribadi hanya bisa mengucapkan semoga apa yang kalian doakan akan menjadi kebaikan kalian di dunia dan akhirat, dan berbalik kepada kalian menjadi pahala yang lebih berlipat ganda, serta disejahterakan, disehatkan badan kalian, dan juga dilimpahkan rezekinya. Jadi jangan anggap remeh sebuah doa, karena doa itu ya, jika doa itu berasal dari hati maka akan langsung sampai ke Tuhan. Jadi makasih banget ya buat teman-teman yang udah doain saya ketika saya kemarin kurang sehat atau sakit. Alhamdulillah sekarang saya bisa berdiri. Kemarin sama sekali nggak bisa berdiri, ya alhamdulillah ya, berkat kalian semua. Oke, lanjut aja kita. Seperti biasa, agak lemes ya, maupun malum lah ya, masih ada bekas suntikan segala macam. Liga 1 udah mulai digelar lagi dan memasuki pekan ke-28. Nah, seperti biasa, dan saya pun pernah bilang, pekan 28 ini adalah pekan yang sangat krusial, karena di pekan ke-28 ini kemungkinan ya akan ketahuan siapa juaranya dan siapa yang akan terdegradasi. Tapi kalau memang di papan klasemen pasti ada perubahan, entah itu di papan atas, papan tengah maupun papan bawah. Di pekan 28 ini pasti akan ada perubahan, dan jangan heran jika di pekan 28 ini akan terjadi banyak keanehan, baik itu di pertandingan maupun juga di luar pertandingan, baik itu di perangkat pertandingan seperti wasit ataupun pelatih ataupun klub dan lain-lain. Karena ya pekan ke-8 itu dalam sebuah liga biasanya adalah pekan penentuan apakah tim tersebut masih mampu bersaing di papan atas atau tidak, ataupun tim tersebut masih bisa nggak bertahan di Liga 1 musim depan atau tidak. Nah, disinilah di pekan inilah akan ditentukan, karena 6 laga ke depan setelah pekan 28 ini akan sangat menentukan. Makanya kita akan coba amati terus pergerakan dari pekan 28 sampai pekan 34. Nah, salah satu laga yang akan kami bahas adalah salah satu laga yang mungkin akan jadi salah satu sorotan di pekan 28 ini, selain laga Persebaya lawan Persija Jakarta, yakni laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung. Nah, kenapa laga ini akan jadi sorotan? Selain laga ini laga duel dua tim besar, laga ini pun mungkin bisa dibilang anti klimak ya. Ya, ada tim yang mungkin satu timnya, tim Dasal Kalimantan lagi on fire, sementara tim tamunya Persib Bandung ini lagi krisis ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana persiapan dua pelatih di kedua kesebelasan dalam menghadapi laga yang bisa dibilang duel dua juara, antara juara reguler series musim lalu dan juara championship series musim lalu. Kita akan simak sama-sama dan cari tahu bagaimana persiapannya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung di pekan ke-28. Liga terakbar, terheboh, tapi juga terabsurd dan teraneh di dunia, yakni BRI Liga 1 kembali digelar usai libur lebaran dan FIFA Match Day. Liga 1 memasuki pekan 28. Pekan 28 ya. Seperti yang pernah kami sampaikan, pekan 28 adalah pekan paling krusial dalam perjalanan sebuah kompetisi. Sebab di pekan ini harusnya mulai ketahuan siapa yang akan jadi juara dan siapa yang akan terdegradasi. Maka di pekan 28 inilah puncak keanehan liga akan terjadi. Baik itu kecurangan wasit, atur mengatur skor, keributan, dan lain-lain pasti akan terjadi. Yang ujung-ujungnya
cuan buat Komdis. Nggak percaya? Pernah nggak kepikiran sama kalian, kenapa liga kok ditunda pas banget ya di pekan 27? Kenapa harus dilanjutkannya pas banget di pekan 28? Ah, kan wajar bang, emang wayahnya aja pas di situ, tundanya pas pekan 27 gitu. Nggak juga. Jadwal liga itu udah diatur alias udah dibikin dari musim kemarin. Bahkan sampai 2 musim ke depan itu udah dibikin. Betul dong, kita sama-sama denger dong. Nah, dalam susunan jadwal itu harusnya kan udah tahu nih kapan tuh liga ditundanya. Nah, kenapa harus pas banget ditundanya di pekan 27? Karena kami di Orang Bola pasti udah tahu semua, di seluruh dunia di setiap kompetisi pekan 28 adalah pekan puncak. Disinilah tim saling sikut. Siapa yang paling kuat duit, paling kuat koneksi, ini akan mulai bergerilya. Dan ini hukum yang gak tertulis dalam dunia sepak bola, bahkan di liga-liga manapun, di kompetisi manapun. Salah satu laga yang akan menarik perhatian dan akan jadi sorotan adalah laga duel 2 tim juara musim lalu. Juara regular series Borneo FC yang kedatangan juara Championship Series Persib Bandung. Borneo FC yang di awal musim ini digadang-gadang jadi calon kuat juara musim ini. Apalagi jika melihat siklus juara Liga Indonesia, harusnya sih juara musim ini jatahnya adalah tim luar Jawa. Tapi lantaran ada anomali baru alias ada kebiasaan baru di mana di eranya Erick Thohir, para sang penguasa liga, para sang pengatur liga ini agak kesulitan nih ngejalankan tradisinya. Maka sejak ada anomali baru, sejak ada kebiasaan baru, ini agak mulai sulit ditentukan nih apakah tim anu yang akan juara, apakah tim ini akan juara. Apalagi untuk Borneo FC sendiri ya, Borneo FC ini memang kelelahan ya, kecapean, bukan sama juga kecapean pemain, tapi kecapean duit juga karena main di 2 kompetisi yang berbeda. Akhirnya apa ya, ini realita tim-tim Indonesia yang nggak punya fasilitas-fasilitas mumpuni seperti pesawat pribadi atau apapun, menjalankan 2 kompetisi itu ya capeknya minta ampun, wajar. Jadi kalau Persib gagal, terus Borneo sekarang tercecer di posisi 7 karena memang sulit untuk menjalankan 2 kompetisi di tengah kondisi klub yang morat-marit seperti sekarang. Sementara Persib sebagai tim tamu, sebagai juara bertahan datang ke Samarinda ini atau musim ini punya apa ya? Punya misi tersendiri, yakni ingin memutuskan kebiasaan lama dan juga memutuskan kejadian yang terjadi di 2018 silam, di mana Persib itu dominan di liga tapi justru gagal juara di detik-detik akhir kompetisi cuma gara-gara settingan kejam para penguasa liga. Kemudian misi Persib musim ini adalah ingin menyamai rekor Bali United yang bisa back to back juara. Bahkan kalau Persib bisa juara musim ini, Persib ini akan melewati rekornya Bali United. Karena kenapa demikian? Karena Bali United juara back to back itu tapi dengan jeda 1 tahun dan dalam format kompetisi yang sama. Tapi jika Persib juara musim ini, Persib itu juara 2 kali berturut-turut, 2 musim berturut-turut tanpa jeda dan dalam 2 kompetisi yang berbeda alias formatnya beda. Jadi bisa kami pastikan laga ini akan berjalan sangat ketat, bertensi tinggi karena 2 tim ini memiliki misi yang berbeda dan juga gengsi yang dipertaruhkan di laga ini. Nah, kalau kita bicara soal rekor pertemuan, 2 tim itu bertemu pertama kali tahun berapa ya? 2014 dengan nama Pusamania Borneo FC kalau nggak salah, sebelum ya itu setelah diakuisisi oleh Nabil Hussein ya. Nah, sejak 2014 itu 2 tim itu sudah bertemu sebanyak 24 kali dengan di semua ajang loh ya, dengan catatan Borneo FC itu baru menang 7 kali, Persib menang 12 kali dan 5 kali sisanya tuh berakhir imbang. Tapi kalau kita hitung dari era Liga 1 2017 ya, 2 tim itu sudah bertemu sebanyak 15 kali dengan catatan Borneo FC baru menang 2 kali,
Persib 8 kali menang dan 5 sisanya berakhir imbang. Tapi di 5 pertemuan terakhir catatannya memang masih mendominasi Persib ya. Di 5 laga terakhir Persib itu menang 3 kali, Borneo menang 1 kali dan 1 kalinya berakhir imbang. Di 5 laga terakhir Borneo FC itu raih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara Persib di 5 pertandingan terakhir itu raih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan posisinya berjarak 6 peringkat. Persib di posisi 1 dan Borneo di posisi 7. Kita sekarang fokus aja ke persiapan dua tim ini jelang laga ini. Di kubu Borneo FC saat ini dilatih oleh pelatih baru yakni Joaquin Gomez asal Spanyol. Tapi meskipun dia ini asal Spanyol, dia ini cara taktik dan strateginya itu tidak seperti pelatih Spanyol lain. Dia ini lebih suka atau lebih suka meniru gaya melatihnya Antonio Conte di Italia, yakni formasi andalannya adalah 3-1-4-2 atau lebih dikenal dengan formasi 3-5-2. Memang formasi ini lagi ngetren ya di dunia sepak bola, atau istilah kerennya zaman sekarang itu formasi ini disebutnya adalah formasi pragmatis yang mengandalkan counter attack cepat, compact defense dan penguasaan bola serta permainan cantik. Tapi memang formasi ini atau strategi ini belum bisa sepenuhnya diterapkan oleh Gomez di Borneo FC lantaran pemainnya benar-benar harus adaptasi dan memiliki chemistry yang luar biasa. Terbukti ya, dari 9 kali memimpin pesut etam, Joaquin Gomez ini menorehkan hasil yang cukup berimbang, 5 kali menang dan 4 kali kalah. Yang paling mencolok Borneo FC di tangannya Joaquin Gomez ini adalah produktivitas. Jadi dari 9 laga ini rata-rata gol yang dicetak oleh Borneo FC cuma 1/3 ya, 1/3 per laga. Dan inilah yang dipertanyakan oleh para pusamania atau pendukungnya Borneo FC. Kenapa sejak ditangani Joaquin Gomez, Borneo FC ini seolah apa ya, seolah lebih tumpul. Ya, kembali kami katakan formasi 3-5-2 atau formasi 3-1-4-2 ini tidak menitik beratkan berapa jumlah gol ya, tapi menitik beratkan pola di tengah, menguasai lini tengah, yang penting menang. Apalagi Borneo FC ditinggalkan oleh Leo Gaucho dengan digantinya dengan Matius Pato. Matius Patonya malah baru cedera, jadi wajar kalau produktivitas golnya Borneo FC ini semakin turun ya. Nah, menghadapi Persib Bandung, apakah Joaquin Gomez akan menerapkan taktik 3-5-2? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan taktik ini, asal chemistry di setiap pemain itu sangat terjalin ya. Maka taktik ini tuh akan sama mengerikannya dengan taktik yang dipakai oleh Persib saat ini. Sebenarnya bagi Borneo FC target juara udah lenyap ya, udah nggak bisa diraih juara musim ini. Tapi motivasi berbeda yang disuntikan oleh manajemen Borneo pada pemain. Jadi Borneo FC ini punya motivasi di 7 laga sisa dengan poin saat ini 41, berarti jika 7 laga beruntun mereka menang, poin maksimal 62. Nah, poin 62 ini udah cukup aman nih untuk mereka bisa tampil lagi di Asia musim depan. Jadi kami pikir Borneo pun akan main ngotot di laga ini ya. Apalagi kita tahu lah ya, pemain press bugar ya karena liburan cukup lama. Ditambah nggak ada satupun pemain yang cedera di Borneo FC. Nah, menurut Joaquin Gomez sendiri, dia nggak banyak berkomentar soal lawan Persib Bandung maupun bertemu dengan Boyan Hodak. Sebab menurut Gomez, siapapun yang akan dilawan di sisa kompetisi ini itu hal yang sama. Karena ya bagi dia ini pertama kali menghadapi tim-tim tersebut. Jadi ya kemungkinan seperti ini pemain-pemain yang akan dipakai Joaquin Gomez dalam menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mister ditempati oleh Nadeo Argawinata. Duet center back ditempati oleh Christoph Nduwarugira dan juga Gabriel Furtado. Bek kiri Leo Guntara dan bek kanan itu Fajar Faturrahman. Duet jangkar ditempati oleh Rivaldo Pakpahan dan juga Kei Hirose. Sisi sayap ditempati oleh M. Sihran dan juga Mariano Peralta. Sementara ujung tombak ditempati oleh Matius Pato yang ditopang oleh Kenzo Nambu. Sementara di kubu Persib Bandung, Persib datang ke Samarinda dalam kondisi pincang.
4 pemain kunci absen di laga ini, yakni Klok, Edo, DDS dan juga Gerven Kastaner. Ditambah Dado, Febri, Dimas, Ferdi maupun Rezaldi ini masih diragukan semua ya. Irianto juga masih berkutat dengan cedera. Makanya kondisi ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan di kalangan netizen. Ada apa dengan Persib? Kenapa tiba-tiba kok banyak yang cedera? Apakah memang ada nih di pihak manajemen Persib yang memang disetting agar kejadian 2018 terulang lagi nih? Namun menurut Boyan Hodak, dirinya sama sekali nggak terlalu cemas ya dengan situasi saat ini. Sebab menurut Hodak, semua pemain di Persib itu digaji, yang seharusnya kalau pemain digaji ya nggak ada alasan dong mainnya nggak sama dengan pemain inti. Iya juga sih, buat kami apa yang diucapkan Boyan Hodak ini tuh kayak apa ya? Kayak sindiran buat para pemain cadangan Persib. Atau mungkin kalau dalam bahasa Sundanya kayak gini kali ya, Hodak teh ngomong kieu ke pemain cadangan Persib. Woi, are marane teh kunaon? Pan marane teh sarua keneh digaji, sarua jeung pemain inti. Nahan mun main teh teu sarua jeung pemain inti. Dikirain disuruh main, butut. Embung main di Persib. Geus mun main di Persib, keluar ti Persib. Kitu meureunnya sindiran eta teh. Atau dalam bahasa gaulnya atau dalam bahasa gaulnya, bahasa Indonesia gaulnya gini kali ya, woi lu pada kenapa sih, kan sama-sama digaji sama pemain inti, kenapa coba kalau di giliran disuruh main kok gak sama pemain inti, udah nggak mau main di Persib, ya udah keluar sono gitu kali ya. Menghadapi Borneo FC yang agak mengkhawatirkan buat kami tentu saja ada di lini depan ya, DDS dan Kastaner ini absen ya. Dimas Derajat, Kodak bilang sih nggak mau maksain, takutnya kalau dipaksain malah tambah cedera parah lagi. Febri pun sama kayaknya kayak gitu, gak mau dipaksain juga walaupun udah ikut latihan, tapi ya beresiko kalau ditampilkan. Nah soal pelatih baru Borneo FC, Boyan Hodak sih nggak mau banyak komentar, sebab menurut Hodak di 7 laga sisa mau siapapun lawannya, mau siapapun pelatihnya sama aja. 7 laga sisa ini menurut Hodak tuh bagaikan final, salah sedikit ya tewas. Jadi gak ada waktu buat ngeluh, yang penting fokus dan main maksimal, itu kata Hodak. Nah, cuma satu hal yang ditakutkan Hodak adalah wasit. Kami pribadi belum tahu nih ya siapa aja pemain yang akan dibawa ke Samarinda. Yang pasti yang akan jadi sorotan di Persib saat ini tentu saja adalah Adam Alis. Kenapa demikian? Karena Adam Alis musim lalu adalah pemain Borneo FC yang dipinjamkan ke Persib, malah betah di Persib, akhirnya dipermanenkan sama Persib. Nah pertanyaannya, ini Bang Adam ini di laga ini akan duet sama siapa nih? Dan bagaimana nih tanggapan Bang Adam saat melawan Borneo FC? Ya lawan mantan tim ya nggak ada yang spesial sih, karena dimanapun berada pasti saya juga ngasih yang terbaik untuk tim. Berusaha meraih yang maksimal kalau bisa 3 poin di sana, walaupun memang kita lihat berat lawan Borneo, tapi kita usaha dulu yang terbaik. Nah menurut kalian siapa nih yang pantas berduet dengan Adam Alis di lini tengah Persib di laga ini? Apakah Coach Ijan, Robby Darwis, Azikri, Ahmad Agung, atau justru Dado? Jadi kira-kira seperti ini ya susunan pemain Persib dalam menghadapi Borneo FC. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Trio center back Nick Wipers, Kakang Rudianto, dan Gustavo Franca. Bek kiri Hen Diana dan bek kanan Zalnando. Duet jangkar kalau prediksi kami ini ya Adam Alis dengan Matteo Kocijan ya. Ini sisi sayap kemungkinan akan berubah-ubah nih. Ditempati oleh Tiron Delvino dengan Beckham Putra. Sementara ujung tombak ya mau nggak mau Ciro Alves akan diplot sebagai ujung tombak sendirian. Laga Borneo FC kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 11 April 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Segiri Samarinda. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kami, pembedahan kami di jelang laga antara Borneo FC kontra Persib Bandung di pekan ke-28. Sorry ya kalau memang berisik banget, soalnya memang ini lagi ada pemotongan pohon di belakang rumah saya. Tapi tidak apa-apa ya, semoga saja ini nggak terlalu mengganggu apa yang bisa kalian dengar dengan ucapan saya. Ditambah memang ucapan saya juga agak lemes ya.
Nah, bagaimana hasil pertandingan ini? Siapa yang akan keluar dari jadi pemenang di laga kali ini? Kita akan coba bahas dan ulas semua nanti di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana ya, stay tune terus di channel ini dan juga ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih banget ya, makasih banget ya yang udah menonton video ini dan menyaksikan video ini dan mengerti video ini serta mendoakan kami dari hari ke hari dari awal pertama kami bangun channel ini sampai sekarang ini. Semoga kalian semua diberkahi dan juga mendapatkan kemakmuran serta keberkahan rezeki dan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat dan tetap jaga sportivitas.